Menurun sih sebenarnya kalau memang kita aktif organisasi, tapi kembali lagi tinggal kitanya bisa manage waktu atau enggak. Karena banyak organisasi yang bikin bolos. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita ngobrol bareng Yung Restu dan Yung Bisri. ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalan, saya Bisri, saya salah satu tim IT-nya Lampung Cerdas. Dan saya Restu, salah satu tim multimedianya Lampung Cerdas. nah, pada video kali ini kita mau ngobrolin tentang kehidupan kita pas masih di kampus nih. Benar. Yung. Ya. Itu. Nah, jadi apa aja Kak yang mau diobrolin apa Kak? itu? Oke, jadi pertama ikut organisasi memberikan banyak pengalaman, setuju atau tidak setuju. Oke, jadi kita jawab nih setuju atau nggak setuju ya. Gimana menurut Yung Restu? Organisasi banyak memberikan pengalaman. Dulu organisasi nggak kuliahnya? Dulu ikut sih salah satu organisasi di kampus namanya Himapta, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Itu ada di Unila dulu. Oke. Nah, kalau dibilang setuju atau enggaknya sih bisa bilang agak setuju sih, tapi nggak setuju banget karena emang nggak semuanya bikin kita nambah pengalaman gitu. Oh, gitu sih. Jadi berapa persen nih kalau antara setuju dan nggak setuju? Kayaknya 70-30 kayaknya. 70 ke? 30. 70 setujunya? Iya, Berarti lebih setuju ya? Iya, untuk banget, organisasi. bener banget. Kalau dari Yung Bisri gimana? Iya. Jadi kalau saya dulu selama kuliah ya ikut organisasi. Jadi kalau menurut saya sangat setuju kalau bahwa organisasi itu banyak memberikan kita dampak. Benar. Sampai pekerjaan sih sebenarnya. Jadi bisa ngomong sama komunikasinya lebih enak sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya setuju. Setuju banget. Setuju banget. Asli. Jadi lu 70 gua Itu 100 lah, 100% setuju organisasi itu berdampak ke kita. Sama. Ya. Itu yang pertama. Pertama, nah selanjutnya apa lagi tuh? Kalau ikut organisasi membuat prestasi akademik menurun, setuju atau tidak setuju? Sekarang Yung Bisri dulu nih jawab. Oke. Prestasi menurun atau sebenarnya ini setuju nggak setuju juga berarti? Ya. Jadi menurut saya setuju sih, menurun sih sebenarnya kalau memang kita aktif organisasi. Tapi kembali lagi, tinggal kitanya bisa manage waktu atau enggak. Karena banyak organisasi yang bikin bolos. serius ini. Kalau memang kita aktif biasanya jadi banyak meeting lah, banyak rapat. Iya, banyak rapat ya. Parah. Itu jadi menurut saya cukup setuju, tapi tergantung kitanya. Tergantung kitanya lagi. Nah, kalau saya sih Gimana? agak kontra sebenarnya. Oke. Setuju kalau saya. Nggak setuju. Karena emang itu balik lagi ke individunya sih, kayak mau kayak mana. Kalau dia misalnya masih bisa ngatur waktunya, time management, nggak bisa jadi alasan kalau organisasi itu bikin dia kehilangan semangat prestasinya tadi gitu. Oke, jadi kita beda nih. Beda. Setuju? Lu? Tidak setuju. Kita kan emang selalu kontra gitu. Iya, hitam putih nih. Hitam putih kayak bajunya. Oke. Itu yang kedua. Oke, Yang ketiga? Fokus pada prestasi akademik membuat seseorang kurang memiliki soft skill, setuju atau tidak setuju? Nggak setuju sih. Kayak mana menurut Yung Restu? Aneh banget panggilannya Yung. Yung. Boleh Mbak, diulang lagi Mbak pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaannya, fokus organisasi itu salah ya? Salah. Fokus prestasi. Fokus pada prestasi akademik membuat seseorang kurang memiliki soft skill. Nah, fokus Pada prestasi akademik ya, intinya ya. Gimana menurut Yung Restu? Kurang soft skill. Kurang Soft skill. Ya, jadi kalau lo fokus kuliah, lo Soft jadi skill kurang. Nah, gimana menurut lo? Enggak, bisa dibilang agak kurang setuju sih. Sebenarnya karena walaupun kita ngasah prestasi juga bisa, jadi itu ngasah soft skill kita sendiri. Benar sih. Karena kan kita di saat ngasah prestasi itu kan ketemu banyak orang juga kan. Oke. Kayak misalnya dosen, kita Nah. cara ngomong ke dosen itu gimana kan dari soft skill juga. Ya, Komunikasi. siap. Ya.
Jadi bisa dibilang nggak setuju sih kalau ngejar prestasi itu nurunin soft skill kita nggak kurang tepat lah gitu. Oke. Nah kalau dari Hyung Bisri, Sama sih. Sama, Saya ya? nggak setuju juga karena banyak banget, apalagi kurikulum sekarang untuk berprestasi kita dituntut kayak apa namanya kampus merdeka. Itu kan ningkatin soft skill, Iya, tapi ningkatin prestasi Iya, juga. betul, Jadi betul banget. tidak setuju. tidak setuju. Sama kita pendapatnya. Iya, sekarang kita sama. sama. Itu jawaban yang ketiga. Ketiga. Lanjut ya. Tiga. Yang keempat, aktif di organisasi lebih bermanfaat daripada berprestasi di akademik. Setuju atau tidak setuju? Bareng aja ya. Bareng aja. 1, 2, 3. Enggak setuju. Nggak setuju. Jadi kalau menurut saya aktif di organisasi itu apa tadi? Lebih bermanfaat daripada Enggak. Jadi enggak, ya namanya kalau di perkuliahan amanah kita kan kuliah, betul, bukan belajar. organisasi. Jadi organisasi bukan patokan utama. Boleh tapi jangan jadikan prioritas. Iya. Itu kalau menurut Saya kamu menurut menurut Hyung Bisri. ya. Kalau menurut saya sendiri sama bersama kayak Hyung Bisri tadi. Karena kita itu nggak boleh biasanya nggak boleh kebalik gitu. Kita tujuan untuk kuliah itu adalah untuk belajar, untuk agar kita mendapat ilmu di perkuliahan. Nah, ketika kita punya waktu luang, barulah kita berorganisasi. Jangan dibalik, kita organisasi, tambahannya malah kuliah, itu yang nggak benar. Jadi, saya nggak setuju dengan statement yang barusan. Itu jawaban dari kita berdua. Gitu. jawaban yang keempat. Gitu. Sama lagi nih. Sama lagi. Nggak kontra. Gak apa-apa. Yang kelima, aktif di organisasi hanya membuang waktu dan tidak ada manfaatnya. Setuju atau tidak setuju? Bareng apa enggak nih? Nah, coba dari Hyung Bisri dulu, gimana? Kalau saya nggak setuju karena ada manfaatnya untuk Iya. aktif organisasi. Jadi tergantung organisasi. Tapi sebenarnya setiap yang saya yakini nih, setiap organisasi itu baik. Ya, Tapi betul. tergantung orangnya. Ya. Ngemaknainya gimana? Yang fokus senioritas banget, yaitu kan orangnya. Tapi kalau kita lihat ADART, tujuan visi misinya pasti baik. Jadi fokus organisasi nggak bermanfaat itu nggak setuju. Iya. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Itu menurut saya. Gimana? Sama seperti Hyung Bisri tadi. Saya juga nggak setuju kalau dibilang organisasi itu buang waktu, karena balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Pasti ada yang bisa didapat dari organisasinya. Walaupun nggak semuanya baik, tapi pasti lebih banyak baiknya daripada buruknya gitu di organisasi tersebut. Jadi Gitu kita sih. sama nih. Sama lagi Sama-sama. kita. Ternyata Setuju. kita banyak nggak samanya. Oke. Gitu. Itu. Mbak. Itu. Yang kelima. Lanjut, yang keenam, berprestasi akademik meningkatkan peluang karir di masa depan. Setuju atau tidak setuju? Berprestasi. Di akademik meningkatkan peluang untuk Karir di masa Karir di depan. Oh ya. Setuju. Benar-benar Yung Restu. Kayaknya beda kita. Kayaknya. Kalau kita lihat dari, karena kan jurusan saya adalah jurusan akuntansi gitu. Mungkin ketika kita lebih berprestasi di bidang akademik itu mungkin bakal meningkatkan peluang kerja kita di masa depan. Karena emang kita ini terjun di praktiknya untuk akuntansi. Jadi lebih banyak kita menghafal apa yang diajarkan di akuntansi tersebut, itu bisa meningkatkan peluang kita di masa depan. Saya setuju sih dengan statement itu gitu. Kalau dari saya, Jadi prestasi itu menunjang karir. menunjang karir gitu. Saya juga setuju. Setuju. Serius setuju karena apalagi untuk teman-teman yang di pendidikan Iya. itu kan biasanya apa namanya pandangan dia setelah lulus PNS gitu. Iya. Nah, salah satu PNS ataupun administrasi di awal kan salah satunya IPK ya. Iya. Kalau untuk di negeri. Jadi menunjang prestasi itu menunjang untuk karir. Jadi kita sama-sama setuju. Setuju kali ini. Setuju lagi, sama lagi kita. Ini kita nggak harus ngelucu kan? Ini enggak kan? Ya udah lanjut. Lanjut. Malah bingung ya. Berprestasi di akademik lebih penting daripada ikut organisasi. Setuju atau tidak setuju? Ya bang, aja lah. Ya, bareng aja. Bener kan? Benar. 1, 2, 3. 3. Setuju. Setuju. Prestasi akademik lebih penting daripada organisasi. Karena kuliah tujuannya untuk belajar. Iya, betul. Balik lagi. Prestasi. Balik lagi. Jadi bukan buat berorganisasi. Cuma agar lebih apa ya bahasanya lah, agar lebih
banyak soft skillnya, tetap organisasi juga diikuti gitu sih. Gitu. Tapi nggak kayak tadi kata saya, jangan kebalik mindsetnya gitu, jangan organisasi yang nomor satukan dan kuliah ditinggalkan, jangan seperti itu. Ya, Gitu. jadi prestasi dulu, organisasi tambahan. Iya. Lanjut ya. Berorganisasi membantu meningkatkan jaringan profesional. Setuju atau tidak setuju? Coba dari Hyung Bisri gimana? Setuju banget. Setuju banget, kenapa? Ya, karena di organisasi kita bisa banyak ketemu orang di luar circle kita. Jadi itu bisa dijadikan jaringan kita, networking. Setelah kita lulus, kita bisa ketemu di, oh teman saya dulu yang di UKM A jadi direktur. Nah, kita bisa jadi tuh, bisa jadi kerjasama ataupun yang lain. Jadi menurut saya organisasi bisa dijadikan networking setelah lulus. Ya. Jadi setuju. Saya juga setuju sih. Jadi networking itu emang bisa dijadikan maksudnya organisasi itu bisa dijadikan ajang kita untuk menambah networking di masa depan. Ya. Karena emang kita semakin ketemu banyak orang dan orang-orang itu banyak wawasan yang di luar wawasan kita gitu sih kalau dari saya. Jadi kita setuju. Setuju banget. Terakhir ya. Terakhir nih. Terakhir. Kalian lebih memilih ingin menjadi seseorang yang aktif berorganisasi atau seseorang yang berprestasi? Apa alasannya? Gimana menurut Yung Restu? Aja. Aktif organisasi atau orang berprestasi? Sebenarnya sih kalau ini harapan saya kalau kita kejadian ya. Tapi saya- kan ini udah selesai ya. Kita kuliahnya udah selesai ya. Cuma kalau bisa ngulang waktu lagi mau keduanya ragus. Ragus. Kalau milih salah satu nih, gimana? Harus milih salah satu apa duanya boleh? Boleh kan dua-duanya? Yang penting ada alasannya. Oke. Alasannya ya karena keren aja. Keren aja. Ya itu alasan. Oke. Tapi kan emang kalau alasan lebih seriusnya karena kalau kita aktif keduanya kan itu bisa lebih menunjang masa depan kita. Iya. Selain networkingnya luas, kita juga di hard skillnya kita sudah mumpuni gitu karena prestasi kita benar-benar baik gitu sih itu. Gitu. Jadi pinginnya harapannya keduanya Oke. karena itu kan nggak tercapai. Mantap juga, aktif berorganisasi dan berprestasi. Prestasi itu sih. Oke, wujud, gitu. wujud mahasiswa yang ideal. Nah, harapan. Kalau dari Mas, Ya kalau dari saya, kalau sebenarnya kalau milih salah satu lebih pingin aktif berorganisasi. Karena saya kuliah di zaman dulu ya, belum ada kampus Merdeka yang itu fokus organisasi. Jadi UKM itu lebih menggiurkan daripada magang dan lain-lain. Karena dulu sebelum COVID, apalagi ya Iya, sebelum betul. COVID itu ya kuliah itu kelihatan keren aja kalau punya UKM aja. Aktif organisasi gitu. Ya, jadi kalau saya lebih aktif organisasi. Jadi karena apalagi background saya jurusannya IT ya, ilmu komputer. Jadi lebih fokus ke skill tapi bukan IPK. Jadi betul. kita banyakin portofolio lebih bagus daripada kita teori-teori aja. Iya. Jadi organisasi menurut saya lebih oke. Oke, gitu. Itu jawaban dari Kita berdua. ya, Gitu. saya dan Yung Restu. Itu cukup. Cukup. Ya. Udah nih, nggak ada closing loh. Tutuplah dari kami. Oh. Gimana nutupnya? Hyung Bisri. Gini aja. Ya itu beberapa jawaban dan pendapat dari saya dan Restu. Jika video ini menarik, like, komen, dan coba teman-teman berikan tema yang lebih menarik. Biar kita bisa bahas lagi. Iya, ngebahas. Bisa Lebih di asik. perbandingan kayak tadi organisasi atau prestasi atau yang lainnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan See you. sampai jumpa.